Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di Tarekat Al-Mahdi ya. Ya, inti ajaran Tarekat Al-Mahdi adalah melanggar Al-Quran dan hadis akan menciptakan masalah ya. Sesimpel itu, tapi kadang penerapannya apa ya? Tidak semudah itu. Maksudnya apa ya? Tidak semudah itu karena Tarekat Al-Mahdi itu mengangkat inti ajaran itu ke level yang sangat dalam, guys. Jadi sebagai contoh, memakai pakaian aja ya. Memakai pakaian itu selain menutup aurat ya. Jadi misalnya nih laki-laki tuh auratnya kan dari lutut ya, lutut sampai ke pusar ya. Jadi itu wajib ditutup gitu kan. Lalu kalau wanita itu hampir semua kecuali muka dan telapak tangan ya. Nah, lalu ada juga larangan memakai pakaian kuning dan orange ya dalam hadis ya. Jadi kalau berdasarkan teori itu, kita harusnya bisa menutup itu dengan baju apapun ya, bebas asal menutup aurat dan tidak menggunakan warna kuning atau orange. Karena memang ada hadisnya tuh dilarang memakai pakaian kuning atau orange atau yang berwarna kunyit ya, karena dianggap menyerupai pendeta. Oke. Lalu juga dilarang pakai pakaian yang dari sutra ya. Nah, itu ada hadisnya juga. Yaudah gitu aja sih guys. Lalu apa lagi ya? Karena konsep dosa dan pahala itu guys, menurut gue udah usang ya. Jadi kayak ibaratnya dianggapnya sekarang dosa atau pahala tuh kayak wacana aja ya. Orang tuh lebih ngelihat sesuatu itu bisa dipatuhi kalau misalnya ketika melanggar itu ada efeknya gitu. Dan ternyata wow gitu guys, gue ngelihat ketika kita melanggar Al-Quran atau hadis ya, ternyata itu ada efeknya. Ibaratnya masalah yang timbul dari situ guys. Jadi itu yang ingin saya tekankan ya, Tarekat Al-Mahdi itu di ini. Ya kalau misalnya paling gampang tuh ya tentang misalnya masalah yang banyak dialami oleh pecandu narkoba misalnya, yang memang itu kan jelas-jelas ya, kalau misalnya secara logik kan ini badan-badan gua katanya kan, ngapain lu larang-larang gua pakai narkoba. Iya, tapi kenyataannya guys, ketika orang mengkonsumsi narkoba ya kan syarafnya itu terganggu ya, ternyata itu berefek juga terhadap kehidupan personal ya, berhubungan dengan orang itu terganggu. Karena ketika dia mengkonsumsi narkoba, sarafnya kan kena ya, jadi lebih temperamen ya, dan itu jelas akan mengganggu hubungan kita dengan teman ya, dengan pasangan gitu ya. Jadi ya itu bukan hanya pakai narkoba itu haram ya, dan ya karena ketika kita melanggar itu akan terjadilah efek-efek yang buruk itu gitu guys. Ya cuma memang kalau misalnya gue pikir-pikir ya, kenapa ya kalau kita stick pada teori Tarekat Al-Mahdi itu yang melanggar Al-Quran dan hadis yang menciptakan masalah, kalau gue pakai baju kuning ya, yang tertulisnya sih menggunakan baju yang berwarna kunyit ya, anggaplah kuning lah, kuning atau orange ya, itu kenapa ya, maksudnya masalah apa yang bakal timbul ya? Gue kadang-kadang bertanya juga sih itu guys, kenapa ya.
Tapi gue percaya sih apapun yang diperintahkan ya atau yang dilarang itu kalau kita langgar ya akan mendapat masalah. Cuma untuk case baju berwarna kunyit itu agak belum kebayang sih, belum kebayang ya. Ya pokoknya gitu lah guys. Terus apa lagi ya? Kok gue kadang-kadang ya susah juga guys mencari contoh-contohnya gitu kadang-kadang ya. Cuma ya gue ngerasa tarekat al-Mahdi ini ya yang inti ajarannya melanggar Al-Quran hadis akan menciptakan masalah ini sangat penting gitu guys, biar seenggaknya ya kita tuh sadar itu ya. Walaupun gue yakin untuk tidak melanggar Al-Quran hadis itu mungkin agak berat ya, karena seperti gue bilang ya, orang tuh melanggar tuh kadang bukan karena nggak tahu ya, karena nafsu lebih besar gitu guys. Contohnya ya kayak merokok aja. Orang kan tahu merokok itu kan berbahaya kan bagi badannya, tapi kenapa dia tetap merokok? Kenapa? Karena nafsunya ya, nafsu keinginannya untuk merokok itu lebih besar dibanding ketakutan dia akan bahayanya rokok gitu ya. Jadi seenggaknya dengan meyakini bahwa minimal ketika kita ingin melanggar sesuatu ya dalam Al-Quran atau hadis, kita sadar kalau kita akan melanggar, kita akan menciptakan suatu masalah gitu. Di situ aja sih. Cuma kadang-kadang nyari contohnya bingung sih kadang-kadang ya. Soalnya kadang dengan konten yang udah banyak ini gue ngerasa kayak udah semua gue sampein gitu guys. Walaupun pasti nggak juga gitu, pasti ada yang kelewat dan beberapa pasti ada yang gue ulang ya. Ada yang sering gue ulang pasti gitu kan. Ini gue sambil buka-buka buku nih guys. Ini bukunya menurut gue enak banget dibaca ya. Jadi bukunya memang tebal, cukup tebal, tapi enak nih bukunya ini nih. Ya disolihin ya. Ini bagus ya. Jadi dia tuh lebih apa ya? Ringan menurut gue ya. Bahasanya tuh ringan. Walaupun ini memang tebal, tapi bahasanya ringan. Jadi dia udah apa ya? Udah ada apa namanya? Tema-temanya. Terus dia ada hadisnya gitu kan, hadis atau Al-Qurannya. Di sini apa ya kira-kira ya? Yang menurut gua jarang diungkap itu apa ya? Oh ini guys, yang jarang diungkap adalah larangan mengambil kembali barang yang telah kita berikan. Nah itu mana ya? Itu ada guys. Cuma gue yakin banyak orang tuh belum tahu sih itu. Jarang yang tahu lah. Ntar gue ada sih di sini, cuma gue lupa sebelah mana. Gue cari dulu guys. Mana ya? Ya gue bikin kayak gini itu bukan apa-apa guys, karena salah satu bentuk praktek ya. Karena gue baca suatu hadis ya, katanya gini, jika engkau mengejar akhirat maka dunia akan ditundukkan gitu. Jadi kalau kita mengejar akhirat maka dunia akan tunduk. Sedangkan kalau kita mengejar dunia saja maka akan diberikan secukupnya gitu ya. Namun dia akan urusannya akan dicerai-beraikan gitu. Jadi gue bikin channel ini ya dalam rangka ceritanya praktek mengejar akhirat gitu, mengejar akhirat juga gitu ya, selain memang ingin apa ya, wait guys, mana ya yang dilarang mengambil kembali barang yang telah diberi itu, aduh, ntar guys, ada ya, kayaknya di satu lagi deh, dia ada 2 jilid guys, Riyadhus Shalihin tuh. Nih yang kedua nih, lumayan tebal juga, tapi tebal tapi enak gitu guys bacanya.
kalian harus bentar guys, penasaran nih. Ada soalnya gue pernah baca itu. Bentar ya guys. Penasaran banget nih. Mana ya? Larangan mengambil kembali barang yang telah diberi. Wait. Mana ya? Ada itu. Ada itu guys, gue pernah baca di sini. Terus berhati-hati. Mana ya? Wait. Mana itu larangan? Menurut gue itu cukup esensial tapi jarang yang tahu gitu guys. Wanita larang menjual barang. Wah, kelewat berarti. Sekelewat ya. Ya ampun, kelewat. Aduh. Ya udah deh, intinya begitu guys. Intinya ada tuh. Tar gue kalau nemu nanti gue bikin lagi kontennya. Cuma yang pasti ada tuh larangan meminta kembali barang yang telah diberikan ya. Coba kita bahas secara logika ya. Secara logika bahkan gini di hadisnya tuh bahkan ada peristiwa sahabat itu udah memberikan ya. Kalau nggak salah tuh memberikan unta. Nah si unta ini oleh orang yang bersangkutan ini tidak dipergunakan gitu. Nah si orang yang memberi itu dia bermaksud membeli kembali. Membeli loh, bukan minta ya. Membeli kembali si unta itu. Bahkan Nabi bilang tidak boleh gitu. Membeli lagi gitu padahal ya. Coba. Maksud gue gini, berdasarkan teori gue ya yang melanggar Al-Quran dan hadis akan menciptakan masalah. Gue tuh berpikir ya, kira-kira masalah apa yang muncul kalau kita melanggar itu gitu. Cuma kalau gue tilik-tilik ya, itu bisa sih guys, bisa misal gini ya. Ini berandai-andai ya. Misal gue memberikan barang misalnya misalnya barangnya apa ya, komputer gitu ya, gue berikan barang komputer ke dia. Nah kalau misalnya nasi yang saya pemiliknya nih iseng gitu masukin apa ya, komponen berbahaya di dalam komputer, misalnya dia nyelipin apa ya, misalnya bom kali ya, anggap aja lah ada bom mini gitu ya, dia masukin ke bom ke situ, terus misalnya gua beli lagi si komputer itu ya, terus kalau gua beli dan itu kan bisa meledak gitu kan di tempat gua, jadi ya itu make sense ya kalau misalnya case seperti itu gitu, jadi masuk akal sih karena ada potensi si barang yang telah diberikan tuh diutak-atik dan kita nggak tahu ya, kita nggak tahu telah diutak-atiknya gimana gitu, jadi sudah tidak
persis seperti semula gitu kan. Itu sih kalau gue lihat secara logiknya ya, kenapa barang yang udah diberi itu tak boleh diminta kembali, bahkan dibeli pun nggak bisa gitu, nggak boleh. Ya gitu aja guys, intinya balik lagi ya, kita harus percaya bahwa melanggar Al-Quran dan hadis akan menciptakan masalah, dan ya sisanya kalau kita udah yakin ya sisanya kita tinggal melawan nafsu aja guys, karena terakhir dan musuh kita adalah nafsu sih. Ya gitu guys, semoga ada manfaatnya. Thank you.